Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Kita nazar. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini berjumpa lagi dengan saya, dan juga tentunya di malam hari ini di program acara live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita, Ustadz kita, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizallahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan dosen STDI Imam Syafi'i Jember. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, pemirsa. Kita akan bersama-sama juga untuk mendengarkan nasihat, petuah, dan juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillah telah bersama kita semua di studio Fatwa TV Jember Ustadz Musyafa Ad-Darini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah alamin. Ana juga malam hari ini sehat Ustadz karena berjumpa lagi dengan antum Ustadz. Karena kalau konsultasi Islam ini kan pendengar, pemirsa bebas Ustadz ya, mau tanya apapun silahkan gitu Ustadz ya. Makanya malam hari ini pemirsa silahkan manfaatkan waktu gitu Ustadz ya, untuk bersama-sama menimba ilmu. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini juga tak lupa saya menyapa rekan kita yang tergabung dalam artivisi yang ikut merilai program acara di malam hari ini. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pendengar dimanapun Anda berada. Dan juga pendengar serta pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan jawaban dari Ustadz Musyafa, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat singkat dari beliau kepada Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di zaman Nabi SAW pernah ada seorang pemuda dan beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, idzan li bizzina." Wahai Rasulullah SAW, izinkan aku untuk melakukan perbuatan zina. Mendengar perkataan ini, para sahabat Nabi SAW memarahi orang ini. Maka Rasulullah SAW memanggil orang ini dan mengatakan, "Mendekatlah kamu." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, "Apakah engkau rela ibumu dizinai?" Orang ini mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang-orang juga enggak suka kalau ibunya dizinai. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau suka kalau putrimu dizinai orang lain?" Pemuda ini mengatakan tidak suka. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang-orang juga tidak suka kalau putrinya dizinai orang lain. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau suka, engkau rela apabila saudarimu dizinai orang lain?" Pemuda tersebut mengatakan, "Enggak, aku enggak suka." Maka Rasulullah SAW menimpalinya dengan mengatakan, orang-orang juga tidak suka kalau saudarinya dizinai orang lain. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau suka kalau bibimu dizinai orang lain?" Pemuda itu mengatakan, "Enggak, aku enggak suka itu." Dan Rasulullah berkata lagi, orang-orang juga seperti kamu. Mereka tidak suka apabila bibinya dizinai orang lain. Akhirnya orang ini, pemuda ini, meletakkan tangannya
dan menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang ini dengan doa, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah farjinya, kehormatannya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini hadis yang sangat-sangat banyak sekali faedah-faedah yang ada di dalamnya. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, kalau kita ingin melakukan keburukan, maka pikirkanlah orang lain. Pikirkanlah bahwa kita itu tidak suka apabila menjadi korban dari keburukan itu. Kalau kita tidak mau menjadi korban, maka jangan menjadi pelakunya. Sebagaimana kita tidak suka apabila ada orang menzalimi kita, maka jangan sampai kita menzalimi orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Anggaplah orang lain itu seperti kita. Jangan sampai kita menganggap orang lain itu orang yang tidak kita kenal. Orang lain anggaplah seperti diri kita. Kalau kita tidak suka diperlakukan dengan perlakuan tertentu, jangan memperlakukan orang lain dengan perlakuan itu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah lemah lembut dalam berdakwah. Seburuk apapun keadaan dari orang yang kita dakwahi, kalau masih bisa digunakan cara yang lemah lembut, maka pakailah cara yang lemah lembut. Cara yang lemah lembut itulah yang akan sangat membekas di hati orang yang kita dakwahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali kelemah lembutan apabila ada pada sesuatu pasti dia akan menghiasinya. Dan ketika sesuatu tidak ada kelemah lembutannya, maka sesuatu tersebut akan tercoreng wajahnya, keindahannya. Lemah lembut akan menjadikan dakwah kita semakin indah, semakin mudah diterima oleh orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi pemuda ini yang mengatakan idzanli bizina, izinkan aku untuk berzina. Ini perbuatan yang sangat lancang. Bagaimana mengatakan kata-kata ini kepada orang yang paling mulia? Makanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghardiknya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan cara yang keras seperti itu. Rasulullah tetap menggunakan cara yang lemah lembut, dan dengan harapan hati orang tersebut atau pemuda itu lebih mudah untuk menerimanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mendakwahi pemuda itu sangat diperlukan kelemah lembutan. Jangan kita menggunakan cara yang kasar yang akan menjadikan mereka semakin menjauh dari dakwah. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di dalam hadis ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beliau dakwahi. Ketika kita berdakwah, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita mengajak masyarakat untuk
mengikuti jalan Allah dan jalan Rasul-Nya, kita jangan sampai melupakan doa untuk mereka. Doakanlah orang-orang yang kita dakwahi agar mereka bisa dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati tersebut bisa menerima dakwah kita dengan lebih mudah dan lebih baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustadz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas nasihatnya Ustadz. Semoga ini pastinya bisa menambah faedah bagi kita semua Ustadz. Baik Ustadz, kita sudah tersambung dengan penelpon pertama. Ada Ibu Hamba Allah di Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Ya. Apaan Ustadz, izin bertanya, anak-anak. Iya Ibu, silakan. Iya. Apaan Ustadz, apaan izin bertanya. Iya. Silahkan Ibu. Iya Ibu, mungkin volume televisi bisa dikecilkan Ibu. Iya. Nggak kasih bunyi televisi Ustadz. Oh baik. Nggak. Iya, silakan langsung Iya, bertanya iya. saja Ibu, silakan. Iya. Apaan izin bertanya Ustadz. Anak-anak saya Ustadz, udah 1 tahun putus komunikasi dengan bapaknya. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah anak-anak saya itu berdosa ya Ustadz? Baik. Karena dia marah sama bapaknya karena kelakuannya yang jauh dari syariat Islam. Baik. Ibu bercerai dengan suami? Belum Ustadz, tapi kayak digantung. Iya. Baik. Ya Ustadz. Itu saja pertanyaannya Ibu ya. Iya Ustadz. Baik. Iya. Terima kasih. Nah. Ya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Keharmonisan suami istri, keharmonisan kedua orang tua sangat mempengaruhi perilaku anak-anak mereka. Makanya para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jagalah keharmonisan rumah tangga kita. Dengan keharmonisan yang tinggi, maka anak-anak pun akan mencintai kedua orang tuanya. Anak-anak pun akan menghormati kedua orang tuanya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika orang tua tidak harmonis, maka anak-anak bisa menjadi tidak baik perlakuannya kepada salah satu dari kedua orang tua. Biasanya anak-anak akan membela orang yang mereka dekat dengannya. Kalau mereka dekat dengan ayah, maka mereka akan membela ayahnya. Kalau mereka dekatnya dengan ibu, maka mereka akan membela ibunya. Di sini perasaan akan sangat mendominasi sekali. Bukan kebenaran yang mendominasi, tapi perasaan akan sangat dominan sekali. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, berhati-hatilah dalam masalah keharmonisan dalam rumah tangga. Jaga dengan sebaik-baiknya. Lalu apa ya yang bisa kita katakan untuk anak-anak yang karena orang tuanya tidak harmonis, karena kelakuan ayah yang sangat jauh dari syariat Islam, akhirnya mereka memutus tali silaturahim. Yang pertama yang ingin ana sampaikan, bahwa seburuk apapun orang tua, siapapun dia, baik ayah maupun ibu, orang tua punya hak untuk mendapatkan
bakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku dengan sesuatu yang engkau tidak tahu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli keduanya dengan cara yang baik. Tetap jaga hubungan yang baik. Padahal kesalahannya apa? Memaksa anak untuk melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa orang tuanya sudah melakukan kesyirikan. Kemudian orang tua tersebut tidak cukup dengan perbuatan kesyirikannya, tapi memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Apa perintah Allah? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Pergauli keduanya dengan baik. Jadi kesalahan dia itu antara dia dengan Allah. Tapi kita tetap diwajibkan untuk melakukan apa yang dibebankan kepada kita terhadap orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, ketika terhadap dosa kesyirikan saja kita tetap diperintahkan untuk berbakti, bagaimana dengan dosa-dosa yang di bawahnya? Akhlaknya sangat tidak baik, banyak menzalimi orang, ya. Ini masih di bawah kesyirikan. Tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak, ini masih di bawah dosa kesyirikan. Memang berat jemaah sekalian rahimana rahimakumullah untuk berbuat baik, ya, atau tidak menzalimi orang tua yang seperti ini. Tapi inilah Islam. Islam tetap memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya sangat buruk sekali. Dan manfaat ini bukan hanya untuk orang tua yang demikian keadaannya. Itu juga akan sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Bisa jadi kita, ya, berada pada keadaan di mana kita dibenci oleh anak-anak. Tapi syariat Islam memberikan syariat ini, memberikan perintah untuk tetap berbakti kepada orang tua yang dibenci. Ya, baik. Kemudian, ya, nasihat anak yang kedua, ya, berusahalah untuk memperbaiki keadaan. Jangan sampai dosa yang seperti ini diteruskan. Ya. Apabila ayah itu menzalimi ibu, itu urusan antara ayah dengan ibu. Ya. Itu urusan ayah dengan ibu. Ayah akan mempertanggungjawabkan amalannya itu di hari kiamat nanti. Bukan berarti anak harus membenci ayah. Ya. Bukan berarti anak harus, ya, menzalimi ayah, tidak, ya. Anak tetap diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua yang demikian keadaannya. Karena, ya, anak punya kewajiban tersendiri terhadap orang tuanya. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah, barakallahu fi. Mudah-mudahan masalah yang ada di keluarga tersebut, ya, keluarga ibu yang menanyakan, segera diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi harmonis kembali dan anak-anaknya menjadi baik kembali. Barakallahu fikum. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya, Ustaz. Ada Ibu Titin di Bekasi, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, Ibu Titin silahkan dengan pertanyaannya. Pak Ustadz, mohon maaf minta pencerahannya mengenai silaturahim, Pak Ustadz. Ya. Umpamanya gini, Pak Ustadz, orang tua saya itu udah meninggal, Pak Ustadz. 5 bersaudara, bapak saya paling kecil. Ya. Kemudian hubungannya dengan
dari dulu Pak Ustadz hubungannya itu dengan ponakan-ponakan itu baik, artinya mereka itu selalu mengunjungi ke bapak saya. Sampai sekarang bapak saya sudah nggak ada pun begitu Pak Ustadz, masih ke rumah. Yang saya tanyakan gini Pak Ustadz, apakah mereka setiap Lebaran terutama Pak Ustadz ya, mereka kan datang semua Pak Ustadz, apakah anak-anak bapak saya termasuk saya itu balik mengunjungi mereka, apa memang sudah cukup dalam hal ini Pak Ustadz? Baik. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Iya, Masya Allah, ini adat atau kebiasaan atau akhlak yang sangat baik dan sangat mulia ya. Jadi menjaga tali kekerabatan. Berarti di sini keponakan mengunjungi pamannya. Dan walaupun pamannya sudah meninggal, mereka masih tetap menjaga hubungan baik itu. Inilah yang diajarkan oleh syariat Islam. Tentang apakah yang dikunjungi itu sebaiknya membalas kunjungan itu, maka jawabannya iya. Tapi tidak sampai pada derajat kewajiban. Kalau ada waktu ya dan ingin berkunjung, maka itu dianjurkan. Itu masuk dalam perintah menjaga tali kekerabatan. Dan itu masuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dia ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali kekerabatan. Lakukan silaturahim, ya. Yang ada hubungan kekerabatan disambung. Dengan ini kita bisa dilapangkan rezekinya, kita juga bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Titin di Bekasi ya, dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Sudah terhubung Bapak Ibnul Jauzi di Jakarta Utara. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silahkan dengan pertanyaannya. Nah, Afwan Ustaz, izin bertanya tentang perihal menerima uang dari pihak caleg atau capres lainnya kalau misalkan Anda disuruh jadi saksi salah satu partai itu. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kalau misalnya ada orang ditugasi untuk menjadi saksi dalam bilik suara atau ketika penghitungan suara, maka pada asalnya yang seperti ini tidak dibolehkan. Tapi karena kaidah irtikabu akhafid dararain, maka dibolehkan. Kenapa pada asalnya tidak dibolehkan? Karena ini adalah tindakan membantu atau ada tolong menolong dalam ketidakbaikan, yaitu sistem yang tidak baik. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka keburukan akan semakin besar. Maka ada tuntutan untuk melakukannya. Dan sistem ini akan berjalan, ada atau tanpa kita. Maka inilah tempatnya kaidah irtikabu akhafid dararain. Melakukan keburukan yang paling ringan. Karena keburukan itu sudah tidak bisa kita hindari. Maka kita berusaha untuk mencegah agar keburukannya tidak semakin besar. Paling tidak kita meringankan
keburukan yang ada. Ketika itu dibolehkan, berarti upah yang dikasih menjadi boleh. Berarti upah yang didapatkan menjadi dibolehkan. Ini berbeda ya dengan pemberian dari calon atau pasangan calon yang mencalonkan dirinya agar dia dipilih, atau calon legislatif agar dia dipilih. Dia ngasih uang kepada warga agar mereka memilih dia. Warganya tidak boleh mengambil uang ini, karena ini ya adalah tindakan bantu-membantu dalam keburukan. Ini tindakan menjual suara. Tindakan jual beli suara seperti ini adalah tindakan yang dilarang oleh negara. Ini juga dilarang oleh syariat. Ini adalah berkhianat. Ya. Ini tindakan berkhianat. Maka tidak dibolehkan, ya. Tapi yang ditanyakan tadi adalah bagaimana menerima upah karena dia menjadi saksi dalam pemilu. Saya katakan yang seperti itu insya Allah tidak ada masalah, karena apa yang dia lakukan adalah bentuk sikap atau tindakan memilih pilihan yang paling ringan mudaratnya. Demikian, wallahu taala a'lam. Nah Ustadz, syukron barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Baik, ini sudah ada penelpon yang masuk Ustadz. Ada Ibu hamba Allah di Batam, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya Ustadz, gimana caranya menasihati lagi anak-anak Ustadz yang udah dewasa, udah umur 17 tahun, dan anak udah lemah lembut, dan anak selalu merangkul dan memeluk dia, menyayangi dia, tapi di luar dia merusak nama kami dengan keluar dan pakai hijab yang bukan syar'i. Dan anak udah berusaha, anak gunting, dan anak kasih jilbab yang bagus, yang syar'i. Padahal dulu waktu SD dia pakai cadar dan pakai jilbab syar'i. Dan sekarang ini qadarullah mengikuti temannya yang rusak Ustaz. Apakah anak salah untuk mengusir anak ini Ustaz? Karena anak udah terlalu sakit Ustaz. Dan apakah anak harus pergi dari rumah ini? Karena begitu nengok medsosnya dia itu, padahal anak udah cegah dia Ustaz. Karena di setelah ke sekolahnya dia pakai HP, dan anak sudah mengambilnya HP itu, tapi secara diam-diam di sekolah dia melakukan Ustaz. Baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, mendidik anak memang tanggung jawab orang tua. Dan mendidik anak itu bukan sesuatu yang mudah. Mendidik anak itu sesuatu yang berat. Sehingga orang tua harus banyak berjuang dan banyak perhatian dalam hal ini. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, dalam mendidik anak kita dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin, sebisa kita. Ya. Usaha lahir, usaha batin kita lakukan. Usaha lahir misalnya dengan memilihkan untuk anak-anak kita sekolah-sekolah yang bisa membentuk anak menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupannya. Berusaha dari sisi batin dengan banyak mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Dengan terus misalnya membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau berdoa Rabbi habli minas salihin. Atau berdoa
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Atau doa-doa yang lainnya ya, tidak harus berbahasa Arab. Kalau misalnya kita ingin berdoa dengan bahasa kita sendiri juga tidak ada masalah. Intinya usaha batin dengan banyak mendoakan anak agar Allah Subhanahu wa taala membimbing dia. Baik. Ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, baik usaha lahir maupun usaha batin, belum tentu usaha kita berhasil. Belum tentu usaha kita berhasil. Jangankan kita jemaah. Seorang nabi saja, ada yang anaknya tidak mengikuti dakwahnya. Lihatlah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Anaknya bahkan kafir. Anaknya bahkan kafir. Nabi Nuh, seorang nabi. Karena para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita ini di dunia dan kita sebagai manusia, sebagai hamba. Di dunia tidak semua yang kita dapatkan akan diberikan oleh Allah. Sebagai seorang hamba, tidak semua yang kita inginkan akan dituruti, akan bisa kita wujudkan. Tidak, kita seorang hamba. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka sebagai seorang hamba kita harus bersabar dalam menghadapinya. Tidak ada pilihan yang baik dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala kecuali bersabar. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Jangan sampai malah anaknya diusir. Jangan sampai orang tua malah menjauh dari anaknya. Tapi hadapilah masalah itu. Hadapilah masalah itu. Bersabarlah. Tetap dekati anak. Tetap peluk anak. Tetap sayangi anak. Dan tetap doakan kebaikan untuk anak. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, betapa banyak anak-anak yang tadinya sangat bejat, tetapi ketika dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak tersebut menjadi anak yang benar-benar mulia dan saleh. Maka jangan sampai kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Kemudian ya kalau misalnya punya teman ya yang bisa kita mintai bantuan untuk menasihati anak tersebut, maka mintalah bantuan kepada teman tersebut. Hati seorang anak itu tidak di tangan kita, ya. Dan jangan sampai kita memperlakukan anak dengan sesuatu yang sangat dibenci oleh anak. Anak malah a priori, anak malah akan membuat dinding pemisah antara dia dengan orang tuanya. Jangan sampai seperti itu. Perlakukan anak dengan yang dia ya senangi. Mungkin orang tua perlu bertanya kepada anak. Nak, mungkin ada cara agar nasihat yang anak sampaikan itu bisa engkau terima dengan baik. Coba beri masukan. Iya, dari hati ke hati seperti ini lebih baik. Ya, demikian wallahu ta'ala alam. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas nasihatnya. Ini juga menjadi faedah dan juga pelajaran bagi kita semua. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustadz. Ada Abu Yusuf di Makassar. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Abu Yusuf. Apa Ustaz, mau tanya, bagaimana kalau kan politik dilarang dalam Islam. Terus bagaimana kalau kita ikut dalam menyelenggarakan dengan ikut sebagai anggota KPPS? Baik. Cukup Bapak? Itu saja Ustaz. Ya. Ya. Syukran. Baik Ustaz, silakan. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Sebenarnya ya tidak ada dalil yang tegas
yang menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berpolitik. Tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berpolitik. Baik. Mungkin yang dimaksud berpolitik dalam pertanyaan tadi adalah masuk dalam sistem demokrasi, mengikuti sistem demokrasi. Dan para ulama memang ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang melarang secara mutlak karena mereka menganggap bahwa demokrasi itu bukan sistem yang Islami. Ada yang mengatakan kita sudah tidak bisa keluar dari sistem demokrasi ketika hidup di negara demokrasi. Maka kita boleh masuk dengan niat untuk memperbaiki atau memilih pilihan yang paling ringan keburukannya. Para ulama berbeda di sini. Tapi yang jelas mereka semuanya itu sepakat bahwa di sana ada siasah syar'iyah. Ada sistem politik yang Islami. Semuanya sepakat. Ada siasah syar'iyah. Ada sistem politik yang Islami. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menghadapi sistem demokrasi ini. Ada yang mengatakan karena demokrasi itu tidak syar'i, maka ya kita tidak boleh masuk di dalamnya sama sekali apapun keadaannya. Ada yang mengatakan karena demokrasi, walaupun demokrasi itu sistem yang tidak syar'i, tapi dipaksakan kepada kita. Dan kalau kita tinggalkan, maka kemudaratannya akan lebih besar. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ya masuk di dalamnya. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana secara pribadi lebih memilih pendapat barang siapa yang bisa masuk dan bisa memperbaiki keadaan dan dia bisa membawa maslahat yang besar untuk Islam dan kaum muslimin ketika masuk di dalamnya, maka silahkan dia masuk. Barang siapa yang melihat dirinya tidak bisa seperti itu, maka jangan masuk. Itu bukan kemampuan dia. Menyumbangkan suara juga demikian. Kalau kita tahu calon-calon yang ada yang lebih besar maslahatnya untuk Islam dan kaum muslimin, maka kita pilih itu. Kita pilih itu. Tujuannya kita memilih yang mudaratnya paling kecil untuk Islam dan kaum muslimin. Kita memilih paslon yang maslahatnya paling besar untuk Islam dan kaum muslimin. Sudah pilih saja, setelah itu tidak usah ngurusi politik lagi. Hidup dengan kehidupan kita, mencari kehidupan, mencari mata pencaharian, ya sudah nggak usah ngurusi masalah politik lagi. Kalau kemampuan kita seperti ini, sudah lakukan itu. Bagaimana dengan ikut KPPS? Ikut ngawasi misalnya, jadi pengawas. Maka ini juga demikian. Kalau niat kita adalah mengambil pilihan yang paling ringan keburukannya, maka lakukan. Kalau tujuan kita adalah mencegah kemudaratan, keburukan menjadi semakin besar, maka lakukan, tidak ada masalah. Dan beberapa ulama sudah memfatwakan hal ini. Dasarnya tadi, irtikabu akhafid dararain. Mengambil pilihan yang paling ringan mudaratnya. Ya, demikian wallahu taala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Dan ini kita sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya Ustaz. Ada ibu hamba Allah di Bogor, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam Aku ingin tanya, ini di keluarga besar saya, di rumah orang tua. Jadi di situ ada yang merawat ibu saya, 2 kakak perempuan.
2 kakak perempuan dan ada satu lagi laki-laki. Qadarullah mereka tuh pada single parent gitu Ustadz. Dan ada satu kakak saya ini punya anak 3, yang 2 itu tinggal di situ. Jadi qadarullah nih yang anaknya ini, yang perempuan ini untuk sholat males, terus pakai jilbab juga nggak mau, kadang pakai. Tapi dulu sempet saya referensiin kerja, dia mau tetap mau pakai jilbab walaupun nggak syar'i, tapi setelah pindah kerja malah lepas total gitu, sholatnya juga males. Dan ada kakak saya ini sangat keras sekali, akhirnya dia sempat ngusir gitu. Dia bilang kalau di rumah kita nggak ada yang nggak sholat, nanti rumah orang tua kita nggak berkah, kata gitu. Itu gimana ya Ustadz solusinya? Soalnya kita udah sering gitu nasihatin. Itu aja Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jemaah sekalian rahimanallah, meninggalkan sholat memang sesuatu yang sangat buruk sekali ya. Dosa besar yang sangat besar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala itu sampai menukil ijma' dari para ulama bahwa meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang, daripada berzina. Ini dosa yang sangat besar sekali, tapi banyak diremehkan. Maka apabila ada orang mengingkari dosa ini dengan pengingkaran yang sangat keras seperti itu, sebenarnya masih bisa dimaklumi. Sebenarnya masih bisa dimaklumi. Apalagi kalau misalnya orang tersebut sebenarnya ya dia memang tidak punya hak yang kuat untuk tinggal di rumah tersebut. Tapi tetap saja ya para jemaah sekalian rahimakumullah, cara yang lemah lembut ya di banyak keadaan itu lebih baik untuk dilakukan. Cara yang lemah lembut dengan dinasehati, dengan didoakan. Itu seringkali dalam banyak keadaan itu lebih baik, lebih besar maslahatnya daripada cara yang keras. Ya mungkin bisa kalau diusir, Ana melihat nanti mudaratnya lebih besar ya. Lebih baik cara mengusir seperti itu tidak dilakukan. Tapi lebih baik diingatkan ketika anaknya di rumah. Misalnya diingatkan dengan mengatakan, kamu sudah sholat nak? Kalau belum, perintahkan sholat saat itu. Walaupun di dalam hatinya ada perasaan yang tidak enak, maka itu masih lebih baik daripada dia tidak sholat sama sekali. Nanti kalau di rumah lagi, tanya lagi, sudah sholat belum? Kalau dia berbohong, dan kita memang tidak tahu apakah dia sudah sholat ataukah belum, dan dia mengatakan sudah, nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sudah mengingatkannya. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Ini juga insyaallah menjadi faedah bagi kita semua. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Pak Dani di Lampung. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Dani dengan pertanyaannya. Mau bertanya Pak Ustaz? Ya, silakan. Kalau kita umrah bulan Ramadan, kita sembahyang 5 waktunya kita ikut, sembahyang tarawih ikut, sembahyang lainnya kita ikut. Ya, tawaf kita sering lakukan gitu Ustaz. Apabila kita tambah dengan sholat duha atau sholat yang 12 rakaat itu Ustaz, sholat 12 rakaat dan ditambah lagi dengan sholat tahiyatul masjid atau sholat wudu, itu bagaimana Ustaz? Baik. Cukup Bapak ya? Salah saya ini sulit maksudnya Ustaz. Kalau kita membaca wajah tu wajhiyah sampai anta
Abduh bisa sampai sana Ustaz. Baik. Taib. Baik, cukup Bapak ya. Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya kita iktikaf di Mekah atau di Madinah, atau kita umrah, iktikaf kita umrah di Mekah, kita umrah, kemudian setelah itu ke Madinah, kita ikut sholat berjamaah, kita ikut sholat qiyamul lail. Apakah kita boleh menambahnya dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh. Untuk sholat duha dilakukan tidak ada masalah. Adapun untuk sholat qabliyah dan ba'diyah, maka untuk qabliyah subuh sangat dianjurkan untuk tetap dilakukan. Sholat qabliyah maksudnya qabliyah subuh itu 2 rakaat sebelum subuh. Ini ada hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat qabliyah subuh ini baik ketika beliau mukim ataupun beliau safar. Adapun qabliyah dan ba'diyah yang lainnya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan untuk dilakukan. Ada yang mengatakan boleh dilakukan. Ada yang mengatakan boleh dilakukan. Tapi yang jelas anjurannya itu jauh lebih ringan. Kenapa? Karena yang 4 rakaat saja itu kalau seseorang sedang safar itu lebih afdal diringkas, apalagi sunnah yang mengikutinya. Maka qabliyah dan ba'diyah selain qabliyah subuh itu sebaiknya tidak dilakukan. Terus gantinya apa? Kalau kita ingin sholat bagaimana Ustaz? Kita bisa sholat dengan niat sholat sunnah mutlak. Jadi niatnya sholat sunnah 2 rakaat saja. Jadi dalam hati sholat sunnah. Kalau ingin memperbanyak sholat sunnah seperti itu, ya niatkan sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak ini tidak kita lakukan di waktu-waktu terlarang. Sholat sunnah mutlak ini tidak boleh kita lakukan di waktu-waktu terlarang. Misalnya ba'da subuh sampai terbitnya matahari sampai meninggi, ya sekitar 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Dari mulai subuh, ba'da sholat subuh ya, sampai 1/4 jam setelah matahari terbit, jangan melakukan sholat sunnah mutlak ini. Begitu pula ketika matahari benar-benar di tengah langit, ini juga jangan melakukan sholat sunnah mutlak. Begitu pula setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, jangan melakukan sholat sunnah mutlak ini. Ya, itu tentang sholat sunnah yang bisa dilakukan. Untuk memperbanyak sholat tadi, yang 12 itu tidak dilakukan ya. Yang dilakukan cuma 2 rakaat sebelum subuh saja. Yang lainnya diganti dengan sholat sunnah mutlak. Adapun membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, maka ini doa iftitah atau istiftah ya. Doa istiftah itu banyak macamnya. Ya ada di antaranya doa itu. Dan doa itu doa yang dulu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat malam, dan redaksinya panjang. Ya silakan dirujuk ke riwayatnya, dan itu riwayatnya panjang. Boleh saja membaca doa tersebut. Demikian wallahu taala alam. Khairan barakallahu fikum atas nasihatnya dan jawabannya Ustaz. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Pak Samsul di Lampung juga. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Samsul, silahkan dengan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Samsul.
Pak Ustadz, ini saya seorang guru di sekolah menengah pertama. Di sekolah saya itu setiap minggu pertama, hari Jumat minggu pertama itu ada sholat duha bersama. Ya, sholat duha bersama itu, tapi dipimpin juga oleh seorang imam, tapi bukan jamaah katanya. Nah, itu gimana sikap saya? Apa saya ikut atau bagaimana? Mohon solusinya, penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Sebaiknya kalau misalnya ada anjuran untuk sholat duha, ya, sebaiknya lakukan sholat duha sendiri-sendiri. Lakukan sholat duha sendiri-sendiri. Dan sebaiknya tidak dibatasi dengan misalnya 1 bulan sekali, ya, atau 2 pekan sekali, atau sepekan sekali. Sebaiknya tidak dibatasi dengan batasan-batasan seperti itu, karena nanti dikhawatirkan ya ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar dalam masalah praktek tersebut. Apalagi sampai diimami dengan seorang imam, ya, seperti sholat berjamaah duha, maka ini tidak ada contohnya, ya, tidak ada contohnya sholat duha yang dengan cara seperti itu. Maka kalau misalnya ada dikoordinir seperti itu, sebaiknya insidental saja, ya, kadang-kadang saja. Kadang-kadang kita lakukan seperti itu, kadang-kadang tidak. Kemudian jangan sampai dibuat sholat duha berjamaah, karena memang tidak ada dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sholat duha yang dilakukan secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukuran saja, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Ini masih ada penelpon yang masuk, Ustaz. Ada Ibu Husni di Lampung lagi, Ustaz. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Baik, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada seorang ibu dengan adiknya itu bekerja sama dalam jual beli motor bekas. Si A yang menjalankan, si B mau numpang, kasih modal. Katanya setiap transaksi saya dikasih 300.000 ya. Nah, sisanya misalnya banyak, ambillah untuk kamu. Jadi kita berbagi keuntungan. Oke, kata adik yang si A, karena dia butuh betul dengan modal. Nah, setelah berjalan beberapa bulan lamanya, lalu si A ini menghitung uang yang masuk ke A ke B sebagai angsuran dari utangnya. Sedangkan perjanjian awal itu bukan angsuran, tapi berupa berbagi keuntungan. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz, apakah itu riba di dalam syariat agama Islam? Itu saja pertanyaan saya. Mohon penjelasan dan pencerahan dari Pak Ustadz. Apabila saya ucapkan syukron, jazakallah khairan katsira, barakallah. Afik barakallah. Baik, terima kasih Bu. Silakan Ustaz. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa ada pelaku, pengelola modal, ada pemodal. Kemudian pemodal dikasih janji setiap transaksi ada 300.000. Ini tidak boleh, ya. Yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena belum tentu di transaksi tersebut ada keuntungan. Ini namanya, inilah yang riba, ya. Jadi
orang yang ngasih modal tidak mau tahu apakah dia untung ataukah apakah pengelolanya untung ataukah pengelolanya rugi. Dia tidak mau tahu. Yang penting setiap transaksi 300.000. Maka ini masuk dalam kategori riba. Ada uang ya yang diberikan, kemudian ada bunga, ada keuntungan yang harus disisihkan untuk orang tersebut. Beda kalau transaksinya, kalau akadnya, kalau dapat keuntungan maka saya 70%, maka saya 60%. Maka yang seperti ini boleh. Jadi pembagian bukan dari transaksi, tapi pembagian dari apa? Dari keuntungan. Baik. Kemudian para jamaah sekalian rahimanallah, orang yang masukkan modal, kalau misalnya terjadi kerugian, maka kerugian yang menanggung adalah pemodal. Sesuai dengan kerugian tersebut, sesuai dengan kadar modalnya, maka dia yang menanggung kerugiannya. Misalnya, dia modalnya 70% dari total. Dia modalnya 70% dari total modal. Misalnya motornya atau mobilnya harganya 100.000, modal dia 70.000. Mobilnya harganya 100 juta, dia modalnya 70 juta. Yang 30 juta dari pengelola. Maka ketika ada kerugian misalnya, ternyata mobilnya hanya bisa dijual dengan harga 90 juta. Di situ ada kerugian 10 juta. Maka yang menanggung kerugian adalah pemodal sesuai dengan kadar modalnya. Kalau misalnya kadar modalnya itu 70%, maka dia menanggung 70% dari kerugian. Kalau 10 juta berarti dia menanggung kerugian 7 juta. Yang 30%-nya ditanggung oleh yang pengelola karena dia modalnya, dia punya modal 30%. Seperti ini ya. Jadi ketika ada keuntungan, maka keuntungan itulah yang dibagi. Ketika ada kerugian, maka kerugian ini juga dibagi. Kalau misalnya yang satu 100% modal, yang satu 100% pengelola, maka ketika ada kerugian, maka 100% ditanggung oleh pemodal. Karena yang pengelola sudah rugi dengan tenaga, sudah rugi dengan waktu, sudah rugi dengan pikiran. Taib, demikian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya, jadi itu akadnya adalah akad kalau seperti itu jadinya akad utang piutang ya. Maka harus dikembalikan. Ya, tapi kalau misalnya akadnya akad tanam modal ya, kalau akadnya akad mudharabah, maka yang tersisa berapa itu yang dikembalikan kepada pemodal. Demikian, wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz. Itu tadi menjadi penutup kita Ustaz, pertanyaan penutup di malam hari ini. Saya ucapkan syukron jazakallah khairan Ustaz sudah meluangkan waktu ke sini, sudah memberikan ilmu kepada pemirsa dan juga pendengar sekalian. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, tak terasa sudah sekitar 1 jam kami menemani Anda semua untuk bersama-sama menuntut ilmu di malam hari ini. Dan alhamdulillah telah banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui acara Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kemudian kami mengajak pemirsa sekalian dan juga pendengar guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kami juga mengingatkan bagi Anda untuk selalu saksikan program acara di Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat
dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah, akhirnya kita cukupkan untuk perjumpaan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nada sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.